Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Welcome back again with Miss Nazla in Biology. Now kita masuk pada materi yang baru, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Miss akan menjelaskan sedikit tentang materi kita, tambahannya yaitu dari fungsi darah. Fungsi darah itu yang pertama mengedarkan sari-sari makanan yang diserap dari usus halus ke sel-sel dan seluruh tubuh. Yang kedua, fungsi dari darah yaitu memelihara suhu tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Dan yang terakhir itu, fungsi dari darah adalah menentukan golongan darah, ya. Nah, kita sudah mengetahui tentang fungsi darah. Selanjutnya, kita harus tahu jenis darah itu ada berapa, Miss? Nah, jenis darah itu hanya ada 3. Yang pertama itu sel darah merah, yang kedua itu sel darah putih, dan yang ketiga itu keping darah. Bagaimanakah ciri-ciri masing-masing dari ketiga jenis darah? Langsung saja kita masuk pada slide Miss berikut ini. Check it out. Sistem peredaran darah pada manusia. Organ sistem peredaran darah manusia itu baik hewan dan manusia dimulai dari darah, jantung, dan pembuluh. Darah itu tersusun atas sel-sel darah, sel darah merah atau eritrosit, darah putih leukosit, keping darah trombosit. Nah, setelah tersusun dari sel-sel darah, maka selanjutnya ada yang namanya plasma darah. Nah, kita lihat ciri-ciri dari masing-masing jenis darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, kita lihat dari inti selnya, tidak punya, kalau leukosit punya, kalau trombosit punya. Dilihat dari aspek inti sel, hemoglobin, kemudian jumlah, bentuknya, waktu hidup, dan fungsinya. Nah, kita dapat melihat gambar jantung tampak depan dan tampak belakang, di mana di sini ada ruang jantung, ada 2 serambi, 2 bilik. Nah, alur terjadi tekanan darah itu dimulai dari kontraksi otot bilik jantung, kemudian tekanan pada bilik kiri jantung, lalu pembuluh nadi, setelah itu dinding pembuluh nadi, dan diakhiri di denyut nadi. Sistol dan diastol. Dari gambar yang kalian lihat, ya, gambar mana yang menunjukkan jantung pada tahap sistol dan jantung pada tahap diastol? Nah, mengapa terjadi? Mari sama-sama kita jawab. Oke, yang pertama ya nak, gambar mana yang menunjukkan jantung pada tahap sistol? Darah dari pembuluh balik memasuki serambi jantung kanan dan kiri. Kalian bisa lihat pada gambar tampilan Miss. Nah, yang kedua, mengapa? Karena serambi mulai memompa atau menekan darah keluar menuju bilik. Saat itulah serambi berkontraksi. Aliran darah di dalam jantung kita dapat melihat dimulai dari bilik pembuluh nadi besar, kemudian ada bilik kiri dan bilik kanan. Oke, macam-macam pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, pembuluh kapiler. Berdasarkan gambar di samping pada slide Miss, pembuluh mana yang merupakan pembuluh arteri, vena, dan kapiler? Yuk sama-sama kita jelaskan. Nah, kalau dilihat dari letaknya, denyutnya, elastisitasnya, kemudian arah aliran dan katup, nadi atau arteri dan vena itu dapat dibedakan, ya. Kalau dilihat dari letaknya itu, kalau si nadi agak tersembunyi. Nah, kalau si vena dekat permukaan kulit, ya. Kita lihat dari aspek kelima aspeknya. Oke, selanjutnya sistem peredaran darah.
dimulai dari peredaran darah kecil, darah besar, dan peredaran darah jantung atau sistem koronaria. Oke, kita akan membahas tentang pengangkutan oleh darah ya. Di sini sirkulasi sistematik membawa darah kaya akan oksigen dari bilik kiri melalui aorta ke pembuluh nadi dan kapiler di seluruh organ dari jantung jaringan tubuh. Kalian dapat melihat alat ukur dari tekanan darah yaitu dengan namanya sphygmomanometer. Ya, di sini ada beberapa kelainan pada sistem peredaran darah ya. Salah satunya itu ada varises, stroke, kemudian hipertensi. Nah, ini gambar dari kelainan sistem peredaran darah. Nama penyakitnya itu arteriosklerosis. Nah, ini varises. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada materi kali ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan bergabung di grup e-learning kita. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.